Selamat sore guys, ketemu lagi dengan saya Dr. Made. Hari ini kita membahas topik tentang asites. Asites itu tertumpuknya cairan pada rongga perut kita. Nah, cairan bisa terdapat di dalam rongga perut yang harusnya secara normal itu tidak didapat, itu bisa disebabkan oleh banyak hal. Pertama, protein pengikat air atau yang kita kenal dengan nama albumin itu jumlahnya menurun di dalam darah pasien tersebut. Nah, turunnya protein ini itu bisa disebabkan oleh banyak hal. Misalnya, kemampuan produksi albumin ini menurun oleh hati. Bisa disebabkan misalnya hatinya sudah rusak ya pada pasien-pasien dengan serosis hepatis maupun dengan kanker hati, di mana kemampuan hati itu sudah sangat menurun untuk memproduksi atau menghasilkan albumin. Atau pengeluaran albuminnya terlalu banyak melalui ginjal, yang kita sebut kadang-kadang dengan nama penyakit radang ginjal. Nah, penurunan daripada protein atau albumin di dalam darah ini mengakibatkan darah semakin encer sehingga bisa terjadi rembesan ya, rembesan air dari darah kita, dari pembuluh darah ke rongga perut sehingga mengakibatkan rongga perut kita terisi cairan. Bisa juga disebabkan oleh kemampuan pompa jantung mulai mengalami kelemahan. Jadi ketika pompa jantung mulai mengalami kelemahan, maka darah yang berasal dari bagian bawah jantung itu tidak bisa dipompakan lagi secara maksimal ke jantung, sehingga darahnya kembali, lalu karena tekanan daripada hidrostatik dia terjadi rembesan termasuk ke rongga perut. Yang ketiga itu bisa saja disebabkan karena iritasi pada rongga peritoneum ya. Iritasi ini kita bisa tahu misalnya pada kasus-kasus misalnya yang kita kenal dengan TBC peritoneal ya. Pada TBC terjadi rangsangan pada selaput peritoneum oleh kuman tuberkulosis, itu juga menghasilkan cairan pada rongga peritoneum. Ada penyakit yang disebut dengan Meigs syndrome. Meigs syndrome itu adalah kista pada indung telur yang biasanya arahnya ke malignansi, itu merangsang rongga peritoneum untuk menghasilkan cairan. Dan ketiga hal inilah yang mengakibatkan seseorang bisa mengalami penumpukan cairan pada rongga peritoneum. Lalu bagaimana kita mengatasi jika kita ketemu adanya cairan pada rongga peritoneum ini atau rongga perut kita ini? Pertama adalah batasi asupan garam ya. Semakin banyak kita mengkonsumsi garam akan membuat cairan perut ini susah sekali mengalami pengeluaran. Kedua adalah dengan menggunakan obat-obat diuretik, obat-obat yang meningkatkan pengeluaran cairan dari tubuh kita. Jika perlu, memberikan sedotan, artinya pengambilan cairan melalui fungsi cairan asites. Dan ini biasanya kita lakukan jika cairan begitu banyak sehingga menimbulkan sesak napas pada pasien tersebut. Tapi yang lebih penting adalah mengetahui apa yang menjadi sebab daripada tertumpuknya cairan di dalam rongga perut. Jika memang ditemukan adanya TBC peritoneal, dilakukan pengobatan TBC. Meigs syndrome biasanya dengan mengangkat kista daripada ovariumnya, sedangkan kalau disebabkan karena serosis harus dicari apa yang bisa mengakibatkan seseorang menderita serosis. Biasanya kita melakukan pemeriksaan virus hepatitis B, virus hepatitis C. Jika yang disebabkan oleh radang pada ginjal, itu maka pengobatannya harus ditujukan terhadap peradangan pada ginjal sehingga semakin cepat penanganan, prognosisnya semakin baik.
Demikian rekan-rekan topik kita hari ini tentang tertumpuknya cairan pada rongga peritoneum. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan berikan komentar.